sebelum kemudian nantinya keputusan-keputusan diambil. Dan harapan kami apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang kita diskusikan hari ini dapat memperkaya dinamika diskusi yang ada dan kemudian bisa kita serahkan kepada para pihak yang berkepentingan. Kita tahu persis, kita dengar bagaimana kemudian wacana ini berkembang ke berbagai macam pemikiran, dan juga bahkan di beberapa situasi terjadi juga dialog-dialog serta diskusi yang malah menjadi tidak konstruktif. Oleh karena itu harapan kita semua apa yang kita kerjakan hari ini bisa memberikan masukan untuk memperkaya pandangan-pandangan kita. Jikapun amandemen kelima ini hendak dilakukan, maka menurut saya harus ada pertimbangan yang mendalam. Harus melibatkan seluruh komponen bangsa dan didasarkan kepada kebutuhan fundamental bangsa ini. Ini syarat-syarat yang harus kita penuhi ketika memang kita membutuhkan amandemen kelima ini. Lanjut. Yang ketiga, kita melihat bahwa sebenarnya terkait dengan wacana mengenai masa jabatan presiden. Bisa di next slide-nya. Kita juga melihat bahwa belum ada ya, kebutuhan yang mendasar ataupun yang mendesak untuk melakukan perubahan terkait masa jabatan presiden. Dengan posisi yang sekarang yaitu 2 kali masa jabatan itu sudah cukup demokratis, sudah cukup baik ya bagi kondisi bangsa kita, sehingga belum ada kebutuhan itu. Kalau dalam sistem pemerintahan presidensial itu selalu antara lain adalah bagaimana caranya untuk menghasilkan seorang presiden yang punya legitimasi yang kuat gitu kan. Nah, oleh karena itu presiden dipilih langsung oleh rakyat dengan fixed term ya, 5 tahun 1 kali masa jabatan, paling banyak 2 kali masa jabatan, dan tidak mudah untuk dijatuhkan di tengah jalan. Itu ada ciri khas dari presidensialism, bahwa presiden yang terpilih dari hasil pilihan rakyat secara langsung dalam pemilihan umum itu tidak akan mudah dijatuhkan di tengah jalan. Maka itu ketentuan mengenai impeachment itu di dalam pasal 7A dan seterusnya itu diatur sedemikian rupa, sedemikian sulitnya begitu ya untuk menjatuhkan seorang presiden hasil pilihan rakyat ya. Bahwa yang namanya konstitusi, undang-undang, kepres, perpres, semua kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk menyelesaikan dan menjadi solusi bagi masalah begitu. Jangan sampai konstitusi untuk konstitusi itu sendiri, ya. Jangan sampai undang-undang untuk undang-undang itu sendiri, ya. Semua undang-undang, kebetulan kita baru di DPR itu masuk prolegnas ditetapkan, semua undang-undang pasti disiapkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, yang ada di negara kita, yang ada di bangsa kita begitu. Karena itulah kemudian sebetulnya kalau kita bicara mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 45, maka persoalan yang harus dijawab itulah yang kemudian dijadikan dasar bagi amandemen. Kembali lagi ke awal bahwa sebetulnya perubahan Undang-Undang 45 tidak perlu harus melakukan amandemen secara formal dalam skema pasal 37. Dan MK selalu melakukan orkestrasi judisial. Yang tadi saya contohkan, pasal 22D, uji. Kemudian putusan uji terhadap kewenangan MK, melakukan pengujian terhadap Perpu, dan sebagainya. Itu yang saya kira juga cukup penting. Yang paling penting mendasar adalah bahwa amandemen dalam konteks kajian dan telahan, saya kira ini juga menjadi sebuah dialog besar bagi bangsa kita. Yang tentunya selalu harus bergulir. Karena yang namanya konstitusi juga harus perlu dievaluasi. Amandemen ini harusnya jangan jadi isu elit ya, terutama yang usulan 3 periode ya. Ada suara-suara wacana yang mengusulkan 3 periode. Tapi ini harus isu di bawah gitu, lahir dari bawah. Saya tadi sepakat apa yang disampaikan oleh Bang Taufik, Bang Tobas yang menyebut ini harus menjadi kebutuhan mendasar di masyarakat. Makanya kalau isu ini lahir dari bawah, ya harus disambut gitu. 2024 juga adalah pintu masuknya generasi baru ya dalam politik kita, gitu ya.
Kenapa generasi baru? Karena Pak Jokowi sudah 2 periode, Pak Prabowo meskipun di banyak hasil survei cukup tinggi, tapi itu perolehan suaranya stagnan, bahkan turun dibandingkan perolehan suara di pemilu sebelumnya. Jadi kemungkinan akan sulit lagi untuk maju. Secara maju mungkin bisa, tapi secara elektoral mungkin akan sulit. Jadi 2024 ini adalah pintu masuknya generasi baru politik kita. Ya. Saya tuh sangat khawatir dengan ketergesa-gesaan kita mengubah hal-hal besar dengan cara simplifikasi. Kenapa kita tidak bersabar terus menanamkan budaya berkonstitusi ini sampai setidaknya 50 tahun? Sehingga kita boleh pantas, layak untuk meninjaunya dengan jernih. Biarkan itu menjadi urusan generasi di depan. Wong yang sekarang terjadi itu pilpres disatukan dengan pilkada dan seterusnya. Ini belum berusia panjang. Belum berusia panjang. Masih sangat pendek. Sebab baru dimulai pada 2019.